Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya semuanya? Semangat banget ya. Oke, hari ini ada yang tidak masuk kah temannya? Siapa? Ada Martin sama Yunita. Wah, lumayan banyak ya yang nggak masuk ya. Oke, ada 2 yang nggak masuk ya. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita mulainya dengan doa dulu. Ketua kelas, siapa? Ayo Tera. Tera, boleh dipimpin dulu doa. Silakan ke depan. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, sekarang Bu Neni kita hari ini mau belajar apa? Masih nyambung dengan yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang jenis-jenis stasionernya, nah sekarang jauh lebih seru. Serunya apa, Bu? Jadi kita akan belajar tentang aplikasi. Sebenarnya kalau dalam kehidupan nyata, fungsi stasioner atau fungsi ekstrim itu dibuat apa sih, Bu Neni? Begitu kan? Jadi ini yang mau kita bahas. Kita akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ekstrim fungsi. Nah, sebelum ke ini, saya akan recalling dulu kayaknya ya. Kita review dulu ke materi sebelumnya. Kira-kira masih ingat gak sih? Masih ingat gak ya? Kapan suatu titik kita sebut dengan ekstrim minimum? Yuk, oke. 1 dulu, bintang dulu. Ayo Razi, silakan. Suatu titik disebut dengan titik ekstrim minimum jika titik tersebut fungsinya berubah dari minimum tingkat. Oke. Jadi ada perubahan ya fungsinya. Dia awalnya fungsinya turun atau minimum, lalu dia berubah menjadi positif atau jadi fungsi naik. Ada lagi mungkin? Oke, yuk. Jadi ada perubahan di sini ya. Kalau maksimum dari positif ke negatif, tapi kalau minimum dari negatif ke positif. Sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Materinya? Tidak? Oke, kita lanjut. Bu, manfaatnya apa sih kita belajar tentang ini sekarang ini? Jadi, karena nanti yang mau kita bahas benar-benar relate dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi ternyata ada manfaatnya kalau di kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah ini. Jadi untuk mengoptimasi biaya keuntungan dalam bisnis, misal, saya punya usaha tempat makan. Lalu saya punya satu menu spesial yang ternyata itu bisa jadi keuntungan besar buat saya. Oke, sekarang berarti Bu Neni hari ini kita ngapain aja? Nanti kalian akan saya bagi dalam beberapa kelompok. Kelompoknya sudah saya share di grup. Nanti silakan dalam masing-masing kelompok akan bekerja sama, diskusi. Saya berikan LKPD sesuai dengan kategori masing-masing. Bu, jadi LKPD kelompok apain aja? Tidak? Tes? Oke, mari kita lihat. Saya punya permasalahan seperti ini. Silakan diperhatikan. Seorang peternak memiliki 120 meter kawat untuk membuat kandang yang berbentuk persegi panjang. Jadi ini udah requestnya udah bentuknya harus persegi panjang ya. Di samping sungai. Kawat tersebut, berarti nggak boleh ada kawat yang tersisa ya, nggak boleh. Ini prinsipnya ekonomis banget nih, kawatnya harus pas. Harus pas 120 meter kepake semuanya. Kira-kira ada yang mau bantu Bu Neni? Gimana bikin ilustrasi gambar? Kira-kira gambar kandangnya gimana nih ya? Oke, boleh. Yuk, silakan. Kira-kira nggak perlu dijawab dulu, cuman tinggal gambar kandangnya aja. Kira-kira gambar kandangnya sesuai dengan ilustrasi itu. Gimana nih kalau kalian sebagai arsiteknya bayangin kandangnya piye yore? Kayak gimana ya? Nah. Wow. Dia memanjang atau melebar? Tes ya. Jadi silakan, ayo sudah tahu kelompoknya masing-masing. Silakan, boleh pindah, boleh moving, berkumpul ke kelompoknya masing. Yuk.
Kelompok B. Kelompok B. Oke. Ada yang belum dapat kelompok? Ada. Ini satu nggak masuk ya? Oke, bertiga aja. Boleh ya? Boleh sebelah situ mungkin geser, biar lebih enak diskusinya. Sudah, saya beri waktu 30 menit cukup sepertinya ya. Silakan didiskusikan dengan teman kalian masing-masing. Yuk, saya mutar deh. Yang mau tanya ide boleh. Silakan. Diturunkan sama dengan 0. Oke, ya. Betul. Nah, itu sama dengan 0. Ya. Jadi cari X-nya berapa? Faktorkan, silakan. Ada yang bisa keluar nggak itu? Sama-sama 12-nya kan? Berarti 12-nya bisa keluar tuh. Ada X yang bisa dikeluarkan dari pemfaktoran itu? Itu kan 12X pangkat 3 min 12X kuadrat. Kira-kira yang bisa keluar siapa? 12X kuadrat. Yuk keluarin. Betul. 12 taruh di luar. 12X kuadrat dalam kurung. Ya, bawahnya aja. Ya. Kuadrat dalam kurung. Sebelahnya, ya. Iya. Oke, iya. Kasih kurung lagi. Iya, buka kurung. Oke, berarti ayo yang sebelah situ. Itu kan udah ada. Yuk, kayaknya udah cukup ya waktu diskusinya. Mari silahkan kita presentasikan hasilnya ke depan. Kita bahas soal yang satu dulu ya. Ini. Silakan, ayo. Ada kelompok yang mau maju? Oke, yuk, silakan. Dari kelompok B berapa? Tidak cukup jelas ya. Oke, terima kasih. Bisa ditutup. Bagus sekali. Wow, bagus sekali ya. Pada siang kali ini. Oke. Sudah diskusi, sudah kerja kelompok, sudah dipresentasikan. Kira-kira kalau Bu Neni tahu apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa nih yang mau ini nih? Oke, boleh. Yuk. Untuk pembelajarannya itu sudah. Teman-teman kalian berikan itu dari apa berkaitan dengan hubungan nyata dengan hubungan. Saya itu lebih mengambil konsep nilai kita juga dapat menggunakan tempat kita, mengelola matematika dan hasilnya dengan menggunakan metode yang nol, lalu menentukan ilustrasinya sesuai dengan. Oke, ayo ada lagi? Oke, boleh, yuk. Mungkin untuk yang kasus ini ya, trigonometri ya, oke. Jadi tadi di kelompok C itu ada soal tambahan tersendiri. Jadi untuk yang fungsi trigonometri memang lebih mudah kalau kita menggunakan uji turunan kedua. Gitu ya, oke. Karena udah belajar ini berarti sudah ngerti semuanya. Silahkan kembali ke posisi tempat duduk masing-masing. Yuk, silakan kembali ke tempat duduk posisi masing-masing. Silakan disiapkan alat tulisnya. Kita tes formatif ya. Kita
kita mau tes dulu nih. Udah komplit sudah ya. Hari ini kita udah belajar tentang itu sampai dengan tes formatifnya. Udah ini di ujung pembelajaran saya pengen tahu nih, kira-kira apa yang kalian rasakan selama pembelajaran ini? Menyenangkan, bosan, atau gimana? Senang, oke, terima kasih. Mungkin ada perwakilan beberapa anak mau ngomong nih. Oke, ayo, boleh silakan ya toh. Jadi saya dan teman-teman merasa senang, merasa happy karena bisa saling bisa sama teman-teman dan bisa sama ini. LTKPD-nya diberikan pemahaman soal yang berkaitan dengan materi sebelumnya. Jadi ini sehingga membantu kami ke depan untuk memahami materi dasar dan soal. Oke. Terima kasih. Wow, oke banget. Ada lagi mungkin? Oke, ayo Sabrina. Wow. Namun saya itu masih ngerasa kesulitan dalam itu menyelesaikan yang trigono. Oke, berarti buat betul. Jadi untuk ini ya, lain kali mungkin kita akan ada sesi pertemuan sendiri untuk yang trigonometri ya. Ya, oke. Kayaknya itu tambahan ya, Wak Mas, karena tidak masuk dalam ini kita. Dan pertemuan berikutnya harusnya kan sudah masuk integral. Kita tidak, tapi kita masuk ke penilaian harian terlebih dahulu karena ya dong, karena ini sudah akhir dari pembelajaran kita. Jadi kita ulangan dulu, habis itu baru kita masuk ke integral. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Mulai dari awal sampai di sini ya, turunan ya betul. Turunan dari awal. Iya betul, dari awal. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Iya betul, dari awal sampai ini ya. Sudah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih.